Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan dari misi Gaia milik European Southern Observatory menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari. Artinya, ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila dari bumi. Ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di jarak yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Oke, kita mungkin bisa mengakui kalau lubang hitam bintang ini masih sangat kecil dibanding lubang hitam supermasif, seperti lubang hitam yang mendominasi pusat Bima Sakti. Aku berbicara tentang Sagittarius A Star. Raksasa ruang angkasa ini memiliki massa 4,2 juta kali massa matahari. Sementara lubang hitam bintang terbentuk ketika sebuah bintang runtuh. Bintang-bintang raksasa hitam supermasif memiliki cara tersendiri untuk melihat cahaya. Biasanya, lubang hitam supermasif merupakan hasil penggabungan lubang hitam yang semakin lama semakin besar. Tapi, kita akan membahasnya nanti. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana lubang hitam terbentuk. Ketika bintang-bintang mendekati akhir hidupnya, mereka biasanya mengembang, kehilangan banyak massa, dan mendingin membentuk apa yang kita kenal sebagai katai putih. Lubang hitam masif seperti Gaia BH3 diyakini terbentuk ketika bintang tidak mengandung unsur berat dan kehilangan massa yang tidak terlalu banyak selama hidupnya. Bintang-bintang seperti itu disebut miskin logam. Setelah itu, alih-alih mendingin menjadi katai putih, bintang ini malah runtuh menjadi lubang hitam. Pasangan Gaia BH3 adalah bintang yang sangat miskin logam. Hal ini menunjukkan kalau bintang yang runtuh dan membentuk BH3 juga sangat miskin logam. Para astronom telah mengetahui ada sekitar 50 lubang hitam di Bima Sakti. Sebagian lubang hitam lebih besar daripada yang lainnya. Alam semesta ini dipenuhi lubang hitam. Sebagian tersebar secara acak di seluruh galaksi. Sebagian lagi, yaitu lubang hitam supermasif, berada di pusat-pusat galaksi. Meskipun lubang hitam supermasif biasanya hanya beberapa kali lebih besar daripada matahari, monster ruang angkasa ini memiliki massa 1 juta hingga 1 miliar massa matahari. Meskipun jauh lebih berat daripada bintang kita, lubang hitam ini berada dalam area yang relatif kecil. Dalam skala kosmik tentu saja, hanya seukuran tata surya atau lebih kecil lagi. Sebagian astronom menduga lubang hitam supermasif bisa terbentuk dari tabrakan beberapa bintang dan runtuh sekaligus. Sedangkan sebagian astronom lainnya menduga bahwa objek-objek ruang angkasa semacam itu mungkin sudah mulai terbentuk sejak beberapa miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, sebuah benih kecil muncul di suatu tempat di angkasa yang kemudian secara bertahap bertambah massanya dan membentuk lubang hitam. Benih ini melakukannya melalui proses akresi, yang pada dasarnya berarti mengumpulkan lebih banyak materi di sekelilingnya. Selain tidak adanya informasi yang pasti tentang pembentukan lubang hitam, ada juga paradoks informasi lubang hitam. Jika lubang hitam memiliki massa, dan seperti yang kita ketahui, objek-objek di luar angkasa ini memiliki massa yang sangat besar, maka menurut hukum pertama termodinamika, seharusnya lubang hitam memiliki temperatur. Dan menurut hukum kedua termodinamika, seharusnya ia juga memancarkan panas. Stephen Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam juga seharusnya memancarkan radiasi.
Saat ini, radiasi semacam ini disebut radiasi Hawking. Radiasi ini seharusnya terbentuk di batas lubang hitam. Namun, setelah membuktikannya, Hawking menunjukkan sebuah paradoks. Jika lubang hitam bisa menguap, sebagian informasi yang dikandungnya bisa hilang selamanya. Masalahnya, informasi yang terkandung dalam radiasi panas yang dipancarkan lubang hitam akan terdegradasi. Radiasi tersebut tidak mengulangi informasi apapun tentang materi yang ditelan lubang hitam sebelumnya. Hilangnya informasi yang tidak bisa dipulihkan ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar mekanika kuantum. Sistem fisik yang berubah seiring waktu tidak bisa menciptakan atau menghancurkan informasi. Ini berarti kita pasti melewatkan sesuatu. Baik fisikawan maupun matematikawan telah mencoba untuk menemukan ide yang berbeda, tapi hasilnya cukup aneh. Beberapa bahkan menyatakan bahwa alam semesta bisa jadi merupakan hologram. Artinya, alam semesta yang kita kenal dan kita cintai ini sebenarnya merupakan hasil interaksi misterius di batas yang sangat jauh. Sudah kubilang, lubang hitam itu sangat aneh. Pada saat yang sama, kita juga telah menemukan objek-objek ruang angkasa yang tampaknya memiliki sifat-sifat lubang hitam. Sebagai contoh, lihatlah foto lubang hitam M87 Star. Ia memang tampak seperti objek fisik. Tapi bagaimana kalau lubang hitam tidak ada sama sekali? Ada gagasan bahwa lubang hitam sebenarnya adalah gravastar, perpaduan antara graviti atau gravitasi, vakum atau ruang hampa udara, dan star atau bintang. Teori ini pertama kali diusulkan pada tahun 21 oleh Emil Motola dan Pavel O. Mazur. Mereka berhipotesis bahwa pada satu titik selama keruntuhan bintang besar, gravitasi yang kuat dapat mengubah materinya menjadi keadaan baru. Ini mirip dengan apa yang terjadi ketika atom-atom didinginkan hingga berenergi rendah sehingga mereka mulai bertindak seperti atom super. Ketika kita berbicara tentang gravastar, sebuah bintang bisa saja runtuh hingga mencapai titik cakrawala peristiwa atau titik tak mungkin kembali dan kemudian materinya berubah menjadi kondisi yang baru. Tekanan dari luar cukup besar untuk mencegah bintang runtuh menjadi singularitas yang menentang fisika. Pada bintang gravitasi, selubung yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat gelap mengelilingi ruang angkasa yang terbungkus rapat. Bentuk materi baru ini ternyata sangat tahan lama, tapi materi ini juga sedikit fleksibel, seperti gelembung. Jadi, apapun yang terperangkap oleh gravitasi kuat gravastar dan menabraknya akan dilenyapkan dan kemudian berasimilasi ke dalam cangkang struktur ruang angkasa yang aneh ini. Salah satu keuntungan dari teori gravastar adalah menyingkirkan paradoks-paradoks yang berantakan yang berhubungan dengan informasi dan singularitas. Namun, meskipun ide ini terdengar keren, ide ini tidak menjelaskan fenomena yang kita amati. Dan kita memang telah mengamati sesuatu yang tampak seperti lubang hitam. Di sisi lain, perhatikan bayangan ini. Bayangan ini tidak disebabkan oleh terperangkapnya cahaya di cakrawala peristiwa. Ini adalah fenomena yang sedikit berbeda yang dikenal sebagai pergeseran merah gravitasi. Hal ini membuat cahaya kehilangan energi ketika bergerak melalui wilayah dengan medan gravitasi yang kuat. Jadi, secara potensial, objek tersebut bisa jadi merupakan sebuah bintang gravitasi. Ketika cahaya yang dipancarkan dari area yang dekat dengan objek-objek alternatif tersebut mencapai teleskop kita, sebagian besar energinya telah hilang akibat medan gravitasi, yang menyebabkan munculnya bayangan. Dan tetap saja, seperti halnya lubang hitam, semuanya menjadi rumit ketika kita menambahkan rotasi ke dalam persamaan. Banyak ahli yang yakin kalau bintang gravitasi tidak akan bisa tetap stabil selama berrotasi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi. Ada dugaan bahwa bagian dalam gravastar bisa jadi berisi serangkaian cangkang yang lebih tebal. Cangkang-cangkang itu dikenal sebagai nestar, sesuatu yang mirip boneka Matryoshka. Tentu saja teori-teori ini belum sempurna. Para astronom masih harus melakukan banyak hal untuk membuat model yang berfungsi. Ada kemungkinan lubang hitam dan bintang gravitasi memang ada, tapi ada masalah lain yang dihadapi. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya?
Beberapa teori menyatakan bahwa kedua jenis objek ruang angkasa ini seharusnya memancarkan radiasi gravitasi yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah yang sedang kita lihat itu gravastar atau lubang hitam. Para ilmuwan sudah lama percaya kalau semua galaksi besar punya lubang hitam supermasif di tengahnya. Tapi anehnya, meski sudah dicari mati-matian, mereka tidak bisa menemukan satupun di galaksi yang namanya Southern Pinwheel Galaxy alias Messier 83 atau M83. Sebuah galaksi spiral yang berjarak sekitar 15 juta tahun cahaya dari kita. Padahal para peneliti yakin banget itu pasti ada. Bingungin banget kan? Teleskop luar angkasa James Webb mungkin telah menemukan petunjuk adanya lubang hitam supermasif yang tersembunyi di tengah galaksi M83. Lubang hitam supermasif memakan gas dan debu dalam jumlah besar yang bikin mereka bersinar terang banget. M83 tidak terlihat bersinar, tapi bisa jadi cahaya itu terhalang oleh awan debu yang tebal kan? Bener aja, kamera James Webb yang canggih sudah melihat gumpalan gas terionisasi khusus yang muncul ketika sebuah lubang hitam sedang melahap materi. Ini berarti lubang hitam itu mungkin hanya bermain petak umpet dan teleskop James Webb baru saja membantu kita memecahkan misteri yang sudah lama ini. Jadi apa sih yang sebenarnya dilihat oleh para ilmuwan? Cahaya bersinar yang berasal dari gas neon yang butuh energi sangat besar, jauh melebihi dari yang bisa dibikin bintang biasa. Cahaya ini jadi petunjuk kuat kalau ada inti galaksi aktif yang ngumpet. Bahkan ledakan bintang yang kuat yang disebut supernova tidak menghasilkan energi cukup untuk membuat cahaya seperti ini. Makanya lubang hitam supermasif jadi alasan yang paling masuk akal, tapi ini bukan satu-satunya kemungkinan. Cahaya itu juga bisa datang dari gelombang kejut yang lewat di gas antar bintang yang disebut medium antar bintang. Untuk memastikannya, para ilmuwan akan mengamati lebih dekat menggunakan teleskop lain seperti Hubble, ALMA, dan Very Large Telescope. Di saat yang sama, penemuan ini menunjukkan kehebatan teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini bisa menemukan hal-hal di luar angkasa yang sebelumnya aman banget dari penglihatan kita. Contohnya, lubang hitam mustahil yang berhasil dideteksinya. Tapi kalau dipikir-pikir, penemuan ini mungkin gak sekeren yang terlihat di awal. Yuk kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Begini, para astronom mengira mereka telah menemukan lubang hitam yang rakus banget yang makan materi 40 kali lebih cepat dari yang seharusnya. Dan itu sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum fisika yang ada. Lubang hitam itu yang bernama LID 568 ditemukan berkat bantuan teleskop luar angkasa James Webb. Lubang hitam itu berasal dari awal-awal alam semesta, terbentuk cuma 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Awalnya lubang hitam yang rakus itu terlihat makan terlalu banyak dan terlalu cepat. Ini bikin dia tumbuh gede banget secara cepat, yang aneh untuk ukuran awal alam semesta. Tapi setelah mengamati kembali dengan teleskop Webb, para ilmuwan sadar kalau mereka telah keliru selama ini. Lubang hitam itu sama sekali tidak melanggar aturan. Yang sebenarnya terjadi adalah debu tebal menghalangi pandangan dan membuatnya terlihat seperti memakan lebih banyak dari yang sebenarnya. Begini cara kerja normal lubang hitam. Ketika materi jatuh ke dalamnya, materi itu menjadi sangat panas dan bersinar terang. Ada aturan namanya batas Eddington yang menentukan jumlah materi maksimum yang bisa dimakan lubang hitam tergantung ukurannya. Kalau mencoba makan lebih banyak, cahaya yang dipancarkannya akan mendorong materi itu menjauh. Beberapa lubang hitam memang bisa melampaui batas ini sedikit. Ini disebut akresi super Eddington, tapi tidak sampai 40 kali. Dan dugaan awal menyebutkan bahwa LID 568 melakukan hal itu. Ini sih melanggar batas parah banget. Studi baru yang keluar April 2025 menunjukkan kalau lubang hitam itu sebenarnya makan dengan laju yang normal. Kesalahannya, gara-gara kita nggak bisa lihat jelas karena banyaknya debu di luar angkasa. Debu itu menghalangi cahaya, sehingga sulit bagi kita untuk melihat lubang hitamnya dengan jernih. Jadi teman kita yang dianggap rakus itu ternyata biasa aja. Agak mengecewakan ya.
Menurut para ilmuwan, kalau lubang hitam terhalang debu seperti LED 568, pengukuran cahaya harus disesuaikan untuk bisa mendapatkan ukuran lubang hitam yang akurat. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan angka yang salah soal seberapa besar lubang hitamnya. Dan ini juga bakal bikin perhitungan batas Eddington menjadi kacau. Dalam studi mereka, tim mengukur ukuran lubang hitam memakai cahaya inframerah. Cahaya ini tidak banyak terhalang debu seperti cahaya biasa yang sering dipakai ilmuwan. Hasilnya mereka tahu kalau lubang hitamnya hampir 1 miliar kali lebih besar dari matahari dan sekitar 40 kali lebih besar dari perkiraan lama. Dengan ukuran baru yang lebih besar ini, perhitungan batas Eddington dapat diperbaiki yang menjelaskan kalau lubang hitamnya tidak serakus dan seaneh seperti yang mereka duga. Jadi kebiasaan makannya tidak berarti dia lubang hitam super besar yang tumbuh cepat. Para ilmuwan sudah tahu kalau debu bisa bikin pengukuran lubang hitam menjadi kacau, tapi mereka tidak selalu berhasil memperbaikinya ketika meneliti galaksi yang jauh. Artinya lubang hitam lain mungkin juga diukur secara tidak benar dan orang-orang mungkin salah paham soal itu. Cara pengukuran baru ini bisa membantu para ilmuwan mempelajari lubang hitam yang terhalang debu, terutama di galaksi Little Red Dots yang ditemukan teleskop luar angkasa James Webb. Ketika para ilmuwan melihat foto-foto pertama dari alam semesta yang jauh banget, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar baru, sekumpulan galaksi kecil yang sangat merah. Mereka menamainya Little Red Dots dan jumlahnya ada ratusan. Titik-titik ini cuma muncul di waktu singkat dalam sejarah alam semesta, yaitu ketika alam semesta berumur sekitar 1 miliar tahun. Little Red Dots ini membingungkan banget. Mereka tampak seperti dua hal yang sama sekali beda, galaksi yang berat dan penuh bintang, atau galaksi ukuran sedang yang di tengahnya ada lubang hitam supermasif. Tapi satu hal yang pasti, galaksi Red Dot itu kecil banget, cuma sekitar 2% dari ukuran galaksi Bima Sakti kita. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Jadi apa yang bikin mereka bersinar? Ada dua gagasan utama, salah satunya bilang kalau setiap Little Red Dot dipenuhi oleh bintang sampai 100 miliar atau hampir sama dengan jumlah bintang di Bima Sakti, padahal Red Dot jauh lebih kecil. Bayangin kamu berdiri di ruangan besar yang sepi, mirip seperti ruang angkasa dekat tata surya kita. Sekarang bayangin ruangan itu penuh sesak oleh seluruh populasi negara besar, padat banget. Gitu deh kira-kira kondisi di dalam Little Red Dot. Bisa jadi itu salah satu tempat paling padat di alam semesta. Bahkan para ilmuwan tidak yakin galaksi sepadat ini beneran bisa ada. Gagasan lain adalah bahwa Red Dots adalah galaksi-galaksi kecil dengan lubang hitam raksasa di pusatnya. Para ilmuwan bisa melihat tanda-tanda lubang hitam dari cara gas berputar di sekitarnya. Gas itu memancarkan cahaya khusus. Dan di banyak Little Red Dots, mereka melihat tanda-tanda itu dan ini bagian anehnya. Lubang-lubang hitamnya kelihatan terlalu besar untuk galaksi sekecil itu. Biasanya berat lubang hitam cuma sekitar 0,1% dari galaksi. Tapi di beberapa titik ini, lubang hitamnya bisa hampir seberat seluruh galaksi. Itu aneh banget sih. Makanya para ilmuwan menyebut lubang hitam itu overmassive. Ada satu lagi misteri, lubang hitam biasa memancarkan sinar X, tapi yang ini enggak. Bahkan ketika ilmuwan memakai teleskop khusus untuk mencari sinar X, mereka nggak nemu apa-apa. Kayaknya lubang-lubang hitam ini lagi main petak umpet, dan kita belum punya cara yang pas untuk menemukan mereka. Para ilmuwan menduga ada bawang bombay besar di suatu tempat di luar angkasa. Bukan bawang bombay sungguhan, tapi sesuatu yang lebih gila lagi. Ini adalah bintang-bintang yang saling bertumpuk, berlapis-lapis. Objek-objek menarik ini yang disebut gravastar bisa jadi merupakan sepupu lubang hitam. Tapi yang lebih penting, objek ini mungkin memegang kunci untuk memahami beberapa teka-teki paling misterius di alam semesta, yaitu energi gelap dan bahkan dimensi lain. Mari kita mulai dengan gravitasi. Lebih dari seabad lalu, Albert Einstein membantu kita memahami cara kerja gravitasi. Ternyata, gravitasi bukan hanya sesuatu yang menarik benda-benda di bumi dan membuat apel jatuh ke kepala Newton. Lebih dari itu,
Gravitasi adalah sesuatu yang membengkokkan struktur eksistensi itu sendiri. Katakanlah kamu melemparkan bola yang berat, seperti bola bowling, ke tengah-tengah tempat tidur. Apa yang terjadi pada sprei? Sprei akan melengkung, bukan? Sprei akan meregang dan melorot di sekitar bola. Nah, jika kamu menggelindingkan bola lebih kecil seperti kelereng, melintasi tempat tidur, bola ini tidak bergerak dalam garis lurus lagi. Sebaliknya, ia mulai mengitari bola yang berat, menggelinding semakin dekat, seolah-olah bola yang berat itu menariknya. Itulah gravitasi. Tapi alih-alih sprei, kita bicara tentang struktur ruang dan waktu itu sendiri, atau singkatnya, ruang waktu. Benda-benda berat seperti planet dan bintang-bintang membuat lekukan di ruang waktu, dan bulan, planet, atau bahkan cahaya bergerak di sepanjang lekukan ini. Gravitasi adalah kurva yang memberitahu kemana harus pergi. Kalau begitu, bisa dikatakan lubang hitam seperti bola yang sangat berat, bahkan paling berat. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang hitam menyusut dan terus makin kecil. Saking kecilnya, lubang hitam bisa muat di telapak tanganmu, tapi dengan massa beberapa matahari. Beberapa di antaranya seperti menggenggam lebih dari 40 miliar massa matahari. Ini konyol, tapi pada dasarnya lubang hitam menciptakan jurang maut di ruang waktu dengan gravitasi luar biasa. Area di sekelilingnya yang disebut horizon peristiwa adalah hal paling mengerikan yang pernah ada. Ini adalah titik tak bisa kembali. Sekali sesuatu masuk ke sana, ia tidak akan pernah bisa lepas. Ketika sesuatu jatuh melewati horizon peristiwa, ia tidak bisa keluar kembali. Bahkan cahaya sekalipun. Itulah sebabnya mereka tampak seperti lubang hitam. Tapi, gravastar adalah sesuatu yang jauh lebih aneh. Seperti halnya lubang hitam, gravastar juga sangat kompak. Tapi alih-alih berupa lubang kecil dengan gravitasi yang tak berujung, gravastar mungkin memiliki sesuatu yang liar di intinya, yaitu energi gelap. Ini salah satu misteri terbesar di alam semesta. Energi gelap adalah sesuatu yang tak terlihat dan misterius, yang tampaknya meregangkan alam semesta lebih cepat dan lebih cepat lagi. Energi gelap seperti kebalikan dari gravitasi. Ketika gravitasi berusaha menarik segala sesuatu untuk memperlambat pemuaian alam semesta, energi gelap berusaha sekuat tenaga untuk membuat dunia kita semakin luas. Untungnya, sejauh ini energi gelap masih menang. Kalau tidak, kita semua akan berada di jurang yang dalam. Tapi jika kita bisa menjelaskan gravitasi dengan bola, lalu apa sebenarnya energi gelap itu? Sebuah gaya, medan energi, atau yang lain? Kita tidak tahu. Para ilmuwan telah melihat efeknya. Mereka tahu energi gelap tersebar di mana-mana, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu sebenarnya. Tapi jika energi gelap terperangkap di dalam gravastar, mungkin kita akan tahu kebenarannya. Nama ini merupakan kependekan dari Gravitational Condensate Stars. Gravastar diimpikan oleh dua orang profesor fisika, Pavel Mazur dan Emil Motola pada tahun 2006. Mereka coba berpikir, apalagi selain lubang hitam yang bisa terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam dirinya sendiri. Begitulah cara mereka menciptakan alternatif ini. Bayangkan ini, gravitasi menarik segala sesuatu ke dalam, membuat benda-benda yang sangat berat seperti bintang menyusut ukurannya. Semakin bintang menyusut, maka ia semakin padat dan gravitasinya semakin kuat. Setelah beberapa saat, bintang bisa melewati ambang batas kritis dan menjadi lubang hitam. Tapi bagaimana jika ada energi gelap di dalam untuk menangkalnya? Pada inti sebuah gravastar, mungkin ada area yang diisi oleh ruang hampa udara semu atau energi gelap. Energi ini akan mendorong keluar melawan gravitasi. Ini seperti gaya yang tak bisa dihentikan bertemu dengan objek yang tak bisa digerakkan. Karena itu, inti bintang tidak runtuh menjadi lubang hitam. Kedengarannya aneh, kita tidak tahu apa itu energi gelap. Jadi bagaimana energi gelap bisa mengisi sesuatu? Tapi untungnya meskipun ilmuwan tidak bisa sepenuhnya menjelaskan energi gelap, mereka memiliki model matematika yang kuat untuk menguji cara kerjanya di alam semesta. Jadi mereka memutuskan untuk menguji teori ini. Disinilah lebih anehnya lagi. Teori baru mengatakan bahwa gravastar mungkin bukan objek tunggal.
Sebaliknya gravastar bisa saja bertumpuk satu sama lain. Masing-masing seperti lapisan dengan gelembung energi gelap di dalamnya, dikelilingi oleh kulit materi yang tipis. Cangkang terluar menampung gravastar yang lebih kecil di dalamnya, yang juga menampung gravastar lebih kecil lagi, dan seterusnya. Ini seperti serangkaian balon yang berlapis-lapis. Tekanan udara di masing-masing balon itu stabil, tersebar merata. Karena itu tidak ada satupun yang mengempis, semua berdampingan tanpa ada yang meletus atau mengempiskan yang lain. Dalam kasus gravastar, udara adalah energi gelap, dan karet adalah selubung materi yang mengelilinginya. Kedengarannya aneh, tapi sebenarnya ide ini lebih realistis. Sebuah gravastar mungkin memiliki selubung materi yang sangat tipis, tapi semakin tebal selubungnya, semakin besar kemungkinannya untuk bisa bertahan dengan stabil. Dan yang paling keren dari semua itu adalah mereka bisa menjelaskan salah satu misteri terbesar di dunia ini, yaitu bagaimana alam semesta terbentuk. Ketika sebuah bintang runtuh menjadi gravastar, secara teoritis materi bisa meledak melalui pusatnya dan menciptakan dimensi baru. Hal ini menghubungkan objek-objek tersebut dengan dentuman besar itu sendiri. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa energi gelap bisa jadi merupakan energi yang dipertukarkan antara alam semesta kita dengan alam semesta anak yang tercipta dari sebuah gravastar. Tentu saja, ini semua hanya spekulasi untuk saat ini. Tapi di manakah semua gravastar itu dan bagaimana cara mengujinya? Fisikawan juga tidak yakin. Mereka lebih banyak berandai-andai daripada menemukan objek yang sebenarnya. Kedua profesor tadi hanya coba membayangkan apa yang akan terjadi jika gravitasi dan energi gelap bekerja sama seperti ini. Untuk saat ini, LIGO, observatorium besar yang mendeteksi riak di ruang waktu, belum menemukan bukti-bukti jelas mengenai keberadaan gravastar. Masalah lainnya adalah gravastar hanya akan stabil dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya jika berputar terlalu cepat atau cangkangnya terlalu tebal, maka gravastar bisa saja goyah dan akhirnya pecah. Tapi proses itu bisa memakan waktu miliaran tahun. Selain itu, meskipun kita tidak melihatnya sekarang, ingatlah bahwa ini yang sebenarnya terjadi pada lubang hitam itu sendiri. Ketika Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang menjadi terobosan baru, ilmuwan lain, Carl Schwarzschild, mengambil persamaan-persamaannya dan menemukan solusinya. Dan saat itulah dia menyadari, jika gravitasi menjadi sangat kuat, cahaya tidak akan bisa lolos, dan ini bisa menciptakan semacam lubang di luar angkasa. Einstein bahkan berpikir hal ini terdengar terlalu aneh. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk mengonfirmasi keberadaan lubang hitam, dan akhirnya kita bisa memotretnya beberapa tahun lalu. Kalian mungkin ingat foto buram yang tersebar di dunia maya? Itu adalah Sagittarius A-star, lubang hitam supermasif luar biasa di pusat galaksi kita, Bima Sakti. Jadi itulah kenapa para ilmuwan mempelajari gravastar dengan sangat serius. Dan karena semua perhitungannya sesuai, artinya objek-objek ini bisa benar-benar ada. Sekarang kita tinggal melihat apakah objek-objek itu ada di suatu tempat di luar sana. Menariknya, mereka mungkin akan tampak seperti lubang hitam biasa. Lubang hitam bisa memancarkan radiasi berenergi tinggi saat mengkonsumsi materi. Mereka bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang disebut radiasi Hawking, sejenis energi yang keluar dari lubang hitam. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin untuk membedakannya. Tapi ada satu trik kecil yang bisa dilakukan oleh gravastar. Jika selubungnya transparan terhadap cahaya, maka ia akan membelokkan cahaya dengan cara yang sedikit berbeda dari lubang hitam. Jadi, mungkin jika ilmuwan memeriksa bagaimana cahaya dibelokkan di sekeliling objek misterius itu, akan terlihat perbedaannya. Dan bahkan jika ternyata gravastar tidak ada di alam semesta kita, mereka tetap berharga bagi ilmu pengetahuan. Gravastar mengajarkan kita tentang gravitasi, lubang hitam, dan batas-batas relativitas. Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari.
Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat masa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun. Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah,
Bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Masanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita. Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Kamu pasti sudah tahu tentang lubang hitam, lubang raksasa yang menarik segala sesuatu yang dilewatinya. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang fenomena ruang angkasa yang disebut lubang putih?
Dan apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu dan katakanlah bertabrakan? Mari kita naik pesawat ulang-alik, menjelajah ke luar angkasa dan mengenal mereka lebih dekat. Seperti yang kamu sudah ketahui, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, bahkan dengan teleskop canggih yang bisa mendeteksi cahaya, sinar X, atau jenis radiasi elektromagnetik lainnya. Tapi, kita bisa melihat apa yang dilakukan lubang hitam pada benda-benda di sekelilingnya. Sebagai contoh, ketika lubang hitam melewati awan materi angkasa, lubang hitam akan menarik segala sesuatu ke arahnya dalam proses yang disebut akresi. Ketika materi ditarik, materi tersebut menjadi panas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi. Atau hal lain bisa saja terjadi. Kadang-kadang sebuah bintang biasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam dan terkoyak. Lubang hitam merupakan objek super padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bintang yang malang itu mulai merenggang menjadi bentuk yang panjang dan tipis seperti spaghetti. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Kita menyebutnya spaghettifikasi. Ketika potongan-potongan bintang ditarik, mereka menjadi panas dan memancarkan sinar X. Lubang hitam juga bisa memilih cara lain, yaitu memampatkan bintang dan membuatnya jadi pipih seperti pancake. Di sudut lainnya ada lubang putih yang misterius. Lubang putih kurang terkenal karena kita tidak memiliki banyak informasi tentangnya. Pengetahuan kita tentang lubang putih didasarkan pada teori-teori yang berasal dari persamaan matematika yang sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan lubang hitam. Untuk menyaksikan pertempuran ini, kamu harus berada dekat dengan lubang putih. Tapi jangan khawatir, setidaknya lubang putih ini tidak akan memakan dan mengubahmu menjadi spaghetti atau pancake. Sama seperti tidak ada yang bisa lolos dari lubang hitam, tidak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Ini seperti klub paling eksklusif di luar angkasa yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamu bisa melihat kalau lubang putih juga memiliki massa dan bahkan bisa berputar. Di sekeliling tepi luarnya mungkin terdapat cincin debu dan gas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa yang berfungsi sebagai batas yang memisahkan lubang putih dari bagian alam semesta lainnya. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, ada satu perbedaan penting. Lubang putih dapat melepaskan materi dan energi, sedangkan lubang hitam tidak. Para ilmuwan menggambarkan lubang putih sebagai pembalikan waktu dari lubang hitam. Seolah-olah kamu menonton video lubang hitam yang diputar mundur. Benda-benda yang sudah berada di dalam lubang putih bisa keluar dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun tidak ada apapun dari luar angkasa yang bisa memengaruhi dunia dalam lubang putih yang penuh rahasia. Einstein mengatakan bahwa ruang dan waktu tidaklah datar. Keduanya bisa melengkung dan melipat. Semua itu karena benda-benda seperti bintang dan planet memiliki massa. Seorang ilmuwan bernama Carl Schwarzschild menemukan cara untuk menggunakan gagasan Einstein untuk menggambarkan apa yang terjadi di sekitar objek yang sangat berat. Dia menemukan sesuatu yang disebut singularitas. Ini adalah titik dengan kepadatan tak terbatas dan terletak di pusat lubang hitam. Ini seperti titik kecil yang sangat kecil di mana segala sesuatu disatukan, semua materi yang telah dikonsumsi oleh lubang hitam. Bagian yang sulit adalah bahwa singularitas itu sangat kecil, sehingga tidak masuk akal dalam pemahaman normal kita tentang ruang dan waktu. Ditambah lagi, ia membengkokkan ruang di sekelilingnya sehingga menciptakan area khusus yang terputus dari bagian alam semesta lainnya. Kita menyebut area ini sebagai daerah tak bertuan, yang pada dasarnya merupakan tempat keberadaan lubang hitam. Para ilmuwan masih belum bisa memahami apa yang terjadi di titik singularitas pada lubang hitam, apalagi lubang putih. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal cerita. Apa yang lebih kuat dan apa yang akan menang? Tampaknya lubang hitam dan lubang putih memiliki strategi yang sangat berbeda. Lubang putih adalah misteri yang masih belum banyak kita ketahui. Tapi tampaknya lubang putih lebih berpengalaman dalam menaklukkan ruang angkasa daripada lubang hitam. Maksudku, lubang hitam menelan materi dan semua yang ditemuinya, benar. Tapi, sebuah teori menyatakan bahwa lubang putih mungkin dulunya adalah lubang hitam. Untuk saat ini, lubang putih masih berupa khayalan.
Tapi cerita-cerita mengatakan bahwa lubang putih hanya bisa ada jika sama sekali tidak ada materi di dalam batas-batasnya. Jika partikel terkecil sekalipun memasuki lubang putih, itu akan menyebabkannya runtuh. Itu adalah kerugian yang signifikan dalam pertempuran potensial, bukankah begitu? Tapi menyelinap masuk ke dalam lubang putih juga merupakan tugas yang sangat berat, karena gravitasinya sangat kuat dan akan mendorongmu menjauh. Disinilah singularitas berperan. Ingat ketika aku mengatakan bahwa para ilmuwan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada titik kecil dengan kerapatan tak terhingga ini? Tidak mungkin lubang hitam hanya mengumpulkan materi tanpa batas di pusatnya. Pasti ada hal lain yang terjadi di sana. Bagaimana jika singularitas ini memantul dan benar-benar menjadi lubang putih? Tentu saja butuh waktu yang sangat lama untuk hal ini terjadi. Sekitar miliaran tahun, bahkan untuk lubang hitam yang paling kecil sekalipun. Ada tipe khusus yang disebut lubang hitam purba, dan para ilmuwan menduga lubang hitam purba mungkin terbentuk setelah alam semesta lahir. Dan jika memang ada lubang hitam yang sangat kecil yang terbentuk setelah Big Bang, lubang hitam itu mungkin sudah meledak dan berubah menjadi lubang putih. Sebagian ilmuwan bahkan berpendapat bahwa lubang putih mungkin bisa menjelaskan peristiwa Big Bang karena keduanya melibatkan sejumlah besar materi dan energi yang muncul entah dari mana. Semua ini tidak terdengar menjanjikan untuk sebuah lubang hitam. Mungkinkah ini pertama kalinya lubang hitam akan kalah? Jika lubang hitam menjadi lubang putih, tidak peduli seberapa banyak yang sudah dikonsumsinya, lubang hitam akan melontarkan semuanya ke angkasa. Kalau begitu, lubang putih tidak akan bertahan lama, jadi ia harus bergerak cepat untuk melawan lawannya. Wah, kamu mungkin mengira kamu lebih aman berada di dekat lubang putih karena lubang putih tidak akan memakanmu. Tapi lihatlah, lubang putih itu berguncang. Oh tidak, ia mulai mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya dengan kecepatan cahaya. Minggirlah agar tidak ada planet yang terkoyak dan terlontar ke arahmu. Setelah jutaan bahkan miliaran tahun membuat kekacauan di alam semesta, pertempuran yang megah, spektakuler, dan kacau balau akan segera dimulai. Lubang hitam dengan sabar menerima serangan itu, menarik semua yang dilontarkan lubang putih ke arahnya. Asteroid, bintang-bintang yang terkoyak yang dulunya bersinar terang di langit malam, planet-planet, bahkan seluruh galaksi, semuanya keluar dari lubang putih dengan sangat cepat dan ke segala arah. Lubang hitam dan lubang putih berhasil bertahan dari semua objek angkasa hingga saat ini. Tapi itu karena mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang melelahkan yang tidak berhenti. Semua rintangan melawan lubang hitam pada awalnya. Tapi lihat, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Lubang putih perlahan-lahan kehilangan energi karena tidak bisa menelan benda-benda baru dan memperbarui persediaannya. Sementara itu, lubang hitam dengan sabar mengumpulkan semua yang dilontarkan lawannya selama serangan dahsyat itu dan terus membesar. Lubang hitam bisa terus melakukannya selama ribuan tahun. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang putih semakin mendekat, meskipun lubang hitam berusaha melarikan diri. Dan tibalah saatnya untuk serangan terakhir. Gravitasi lubang hitam mulai meregangkan musuhnya hingga ia menelan musuhnya seluruhnya. Lubang putih benar-benar hilang, dan karena memiliki energi yang sangat besar, pemenang kita menjadi lebih masif dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh, tidak, lari! Sekarang ada lubang hitam supermasif yang kelaparan berkeliaran, mencari lebih banyak makanan. Sampai suatu hari nanti, lubang hitam ini akan hancur menjadi lubang putih dan memulai pertempuran yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, yang akan disaksikan oleh seluruh alam semesta.